Ayu. Maaf Mbak Fabiola, umurnya berapa ya Mbak? 21 tahun. Tanggal lahirnya? 25 Februari 1999. Kalau Mbak Fabiola sekarang lagi sibuk apa? Kuliah. Oh iya. Jadi Mbak Fabiola mau konsultasi tentang apa ini Mbak? Gimana caranya nurunin berat badan? Berat badan saya itu naik terus soalnya. Oke. Mbak Fabiola ada ini ya Mbak? Riwayat sakit sebelumnya? Asma. Udah dari kapan Mbak? Udah dari umur 6 tahun. Mbak Fabiola ada riwayat sakit dari keluarganya nggak? Darah tinggi mungkin dari nenek, terus ada juga pasti kalau yang penyakit orang tua, kalau yang buat kayak tulang-tulang gitu, Kayak osteoporosis itu kan kayak asam urat atau apa itu. Tapi Mbak Fabiola mengalami nggak? Berhubung saya masih muda, sepertinya belum ada tanda-tanda itu ya. Semoga saja tidak. Mbak Fabiola sebelumnya pernah datang ke ahli gizi? Belum. Belum. Mbak, maaf, berat badannya berapa ya Mbak? Saat ini 75 kilo. Tinggi badannya? 160. Kalau Mbak Fabiola biasanya makannya teratur nggak? Enggak. Enggak tuh gimana Mas? Bisa kayak pagi sama siangnya tuh gabung, jadi sekitar jam 10. Nanti malamnya juga belum tentu, bisa jam 7, jam 8. Biasanya sarapannya apa? Kalau di Bandung, pas saya di Bandung sih nggak tentu ya, soalnya berhubung susah juga nyari makan, jadi mungkin kadang-kadang cuma kayak cemilan-cemilan, atau kalau mungkin makanan berat pun jarang ada sayur di sana yang asli. Berapa biasanya? Kayak roti itu? Iya, kadang-kadang satu roti sama kayak teh mungkin. Gelas teh. Untuk makan siangnya Mbak? Makan siangnya nasi, satu piring. Lauknya apa Mbak? Lebih sering ayam sih, soalnya di sana jarang ada ikan, jadinya kebanyakan ayam. Nasinya tadi berapa Mbak? Berapa centong? 1 sampai 2. Untuk ayamnya berapa? 1. Biasanya dimasak apa Mbak ayam? Dimasak. Digoreng atau di sayur apa gitu? Lebih seringnya digoreng sih. Kalau sayurnya? Sayurnya yang ada tuh di sana biasanya itu sayur kangkung, kayak oseng-oseng gitu, Ditumis ya? ditumis. Untuk buahnya sendiri Saya jarang makan buah. Lebih sering minum jus, tapi jus aja juga jarang. biasanya berapa kali? Seminggu mungkin? Seminggu berapa kali? Atau? Seminggu 1 sampai 2 mungkin. Untuk makan malamnya? Makan malamnya biasanya ayam goreng lagi sama nasi. Kalau enggak biasanya nasi goreng. Tadi katanya sering nyemil ya Mbak? Biasanya ngemilnya apa Mbak? Seblak. Sebelah ya? Untuk makanan ringannya? Makanan ringan Keripik atau
Jarang sih sebenarnya. Oke. Sering minum itu nggak Mbak? Kopi gitu atau teh? Oh, teh biasanya saya minum Setiap hari? setiap hari. Kalau kopi Jarang. enggak ya, jarang ya. Oke. Oh ya Mbak Febiola ada ini nggak? Apa konsumsi obat? Ada obat asma salbutamol. Biasanya sering konsumsi atau jarang? Sering sih, tergantung kambuhnya kapan, tapi biasanya kayak seminggu itu pasti ada 2 sampai 3 kali. Ada alergi makanan? Enggak ada. Oke, saya akan menghitung dulu kebutuhan harian Mbak Febriola sama menghitung status gizinya Mbak Febriola. Sebelumnya Mbak Febriola ini sering olahraga nggak Mbak? Enggak. Paling cuma kayak jalan Setiap hari atau setiap hari karena berangkat kampus. biasanya berapa lama Mbak? Belum ada. Oke. Jadi setelah saya hitung status gizinya Mbak Febriola ini termasuk obesitas tingkat 1. Nah, untuk berat badannya Mbak Febriola tadi 75 kg ya. Terus untuk berat badan idealnya itu sekitar 54 kg. Nah, kan itu turunnya terlalu jauh ya, 21 kilo kan. Nah, jadi saya menurunkan dulu biar nggak terlalu jauh, itu menjadi sekitar 59,2 kilo. Nah, terus jadi untuk kebutuhannya Mbak Febriola itu sekitar 1.500 kilokalori supaya bisa turun perlahan. Jadi turunnya itu sekitar setengah sampai 1 kilogram setiap minggunya. Tuh. Jadi untuk Mbak Febriola saya akan memberikan diet rendah kalori. Ini ada leaflet diet rendah kalori. Jadi diet rendah kalori itu merupakan diet yang kandungan energi atau kalorinya di bawah kebutuhan normal. Jadi kan tadi Mbak Febriola waktu saya hitung kebutuhan kalorinya sekitar 1.700 kan. Nah itu saya turunkan jadi 1.500 dulu supaya nanti perlahan berat badannya bisa turun gitu. Nah tujuannya sendiri untuk mencapai dan mempertahankan status gizi. Jadi nanti perlahan-lahan kalau berat badannya turun, nanti status gizinya bisa normal Mbak. Tadi kan termasuk obesitas tingkat 1 kan. Nanti lama-lama bisa normal gitu. Nah kemudian untuk cara mengatur dietnya ini bisa memperhatikan kecukupan gizi makanan. Nanti saya akan berikan contoh menu untuk tetap memperhatikan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi. Kemudian makan dengan teratur. Jadi waktunya juga harus tepat Mbak. Jadi kalau sarapan ya jam 7 gitu. Kalau makan siang jam 12. Kalau makan malam sekitar jam 7 malam atau kalau bisa kurang. Jadi setelah jam 7 malam itu tidak mengkonsumsi makanan lagi. Kalau misalnya minum gitu? Minum nggak apa-apa. Kalau air putih malah justru bagus kalau diperbanyak. Kemudian menunya makan lebih dari 20 kali. Jadi kalau bisa dikunyah dulu sampai halus baru diminum. Kemudian menggunakan piring kecil. Kalau kita menggunakan piring kecil kan pasti kita secara tidak sadar berpikir bahwa makanannya itu sudah banyak atau cukup gitu ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit per hari. Tadi kan Mbak Febriola sudah melakukan aktivitas fisik sekitar 10 menit ya. Nah mungkin nanti pas pulang kuliahnya bisa jalan lagi lebih jauh mungkin untuk menambah aktivitas fisiknya. Kemudian ini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Jadi makanan yang dianjurkan itu sumber karbohidrat kompleks
seperti nasi, jagung, ubi atau kentang. Kemudian yang tidak dianjurkan itu makanan yang banyak mengandung gula atau makanan yang diolah dengan gula pasir gitu, Mbak. Terus kalau untuk sumber proteinnya apa saja bisa asalkan rendah lemak. Kayak misalnya ayam goreng itu kalau bisa coba dimasak. Coba pilih menu yang lain gitu, Mbak. Di sayur atau. Kemudian untuk sumber protein nabatinya bisa apa aja. Tadi kan konsumsi sayurnya kurang ya, Mbak. Itu bisa nggak, Mbak, untuk ditambah lagi? Oh iya, saya usahakan. Kemudian konsumsi buahnya juga ditingkatkan. Gitu. Terus tadi untuk makanan yang tidak dianjurkan itu yang diolah dengan gula pasir, tinggi lemak, dan buah-buahan yang mengandung tinggi gula. Ini di sini ada contohnya dan ada contoh menunya. Baik, saya akan membuatkan preskripsi diet untuk Mbak Fabiola. Tunggu sebentar ya. Oke, Mbak, ini udah saya buatkan preskripsi dietnya. Jadi dietnya diet rendah energi tadi ya. Terus makan secara teratur, perbanyak buah dan sayur. Kemudian olahraga secara teratur minimal 30 menit per hari. Terus kemudian makan di bawah jam 7 malam gitu. Jadi setelah jam 7 itu sebisa mungkin stop untuk makan ya. Kemudian untuk asupannya sendiri tadi 1500 kilokalori, proteinnya 75 gram, lemaknya 41 gram, karbohidratnya 206 gram. Nah sebenarnya kalau nggak ngerti ini nggak apa-apa sih, asalkan nanti secara jadwalnya diikuti gitu. Nah ini sudah saya buatkan contoh menu, bisa lihat. Nah nanti ini saya juga kasih bahan makanan penukar untuk memilih menunya, Mbak. Jadi misalnya untuk yang pertama nasi 1 porsi. Nah di sini kan ada contoh karbohidrat. Nah, jadi nasi itu nanti bisa ditukar dengan kentang gitu. Jadi kalau nasinya 100 gram bisa ditukar dengan kentang 50 gram gitu. Nanti bisa ditukar dengan bahan-bahan makanan yang lain. Kemudian untuk lauk hewani itu ada 1 porsi ya, Mbak. Nah tadi kan dietnya kan rendah, lemaknya yang rendah ya. Nah jadi pilihnya protein hewani rendah lemak. Ini nanti bisa dilihat seperti ayam tanpa kulit, kemudian ikan atau udang gitu. Dan yang lainnya nanti bisa dilihat. Jadi di sini ada beratnya juga. Nanti bisa disesuaikan. Maaf, Mbak, tadi bisa diulangi untuk dietnya tadi apa saja? Saran dietnya? Makannya dikurangin, kalau bisa di atas jam 7 jangan. Terus olahraga setiap hari minimal 30 menit. Kemudian perbanyak buah dan sayur. Oke. Apakah ada yang ditanyakan, Mbak, terkait diet yang saya berikan? Cukup jelas sih. Apa ada yang keberatan untuk dietnya? Enggak sih, saya lakukan dulu. Nanti kalau misalnya tidak ada perkembangan yang signifikan atau mungkin terlalu sulit, nanti saya akan hubungi. Nah baik, nanti 2 minggu lagi kita bertemu lagi untuk melihat apakah ada perkembangan atau tidak. Silahkan, ini bisa dibawa pulang.